Saudara, dari kemarin sampai dengan hari ini masih bergulir berita soal Menkyu Purbaya yang menolak permintaan CEO Danantara Rosan Roslani terkait dengan pemutihan pajak sejumlah BUMN. Nah, terkait dengan hal ini saya akan coba diskusikan bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Finance Indef, ada Mas Rizal Taufikur Rahman yang sudah tersambung lewat Zoom. Mas Rizal, apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah Mas. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik, Mas Rizal, kita coba bedah satu persatu. Ini kan ada permintaan, ada jawaban, begitu ya. Nah, kita Hmm. bahas dulu permintaannya nih. Pak Rosan ini minta supaya ada pajak dari sejumlah BUMN, tidak semuanya, itu diputihkan alias dihapuskan begitu. Nah, apa permintaan ini mencerminkan kondisi apa sebetulnya kalau Anda analisis, Mas Rizal? Setidaknya ada beberapa ya berkaitan dengan apa namanya logika ekonomi korporatnya lah begitu ya. Pertama, Mm-mm. kalau kita lihat ya, secara faktual banyak BUMN sedang mengalami tekanan arus kas dan juga beban utang. Mm. Saya kira di sektor infrastruktur, transportasi, energi, dan pangan, memang arus kas operasional ini sudah mendekati angka-angka negatif ya. Kemudian beban utang meningkat, kewajiban jangka pendek ya, dan juga tentu ini berimplikasi terhadap penurunan profit. Jadi ya dalam situasi seperti ini memang pajak khususnya PPh Badan katakanlah dianggap sebagai tanda kutip ya edit cost gitu ya, yang mengurangi ruang untuk penyelamatan neraca ya. Nah, tentu memang motifnya kalau dilihat ya untuk jangka pendek gitu ya, agar BUMN ini juga bisa bernapas lega. Yang kedua, beban penugasan public service obligation ya, yang ini juga ternyata belum betul-betul mengkompensasi gitu ya. Contoh misalnya subsidi tarif transportasi, proyek infrastruktur yang tidak komersil ya. Kemudian juga ada program stabilisasi harga serta distribusi pupuk. Dan ini ternyata seringkali tidak diimbangi oleh kompensasi dari APBN tepat waktu. Ini juga saya kira mungkin apa misalnya ya karena selalu berargumen ini public services gitu ya. Tapi harusnya kan tentu harapan-harapannya bisa diringankan gitu. Kemudian kinerja laba ya BUMN juga mengalami pelambatan dan BPH dianggap menjadi beban tidak produktif. Bahkan kalau kita lihat dari historis data ya tahun 2024 harga komoditas kan utamanya ekspor ya orientasi ekspor itu kan menurun ya. Misalnya nikel ya kemudian juga komoditas-komoditas selain CPO ya. Kalau CPO kan relatively tetap menguat gitu di pasar global. Kemudian konsumsi masyarakat juga melemah. Biaya tentu pembiayaan terkait dengan suku bunga global juga makin tinggi yang itu juga akibatnya tentu cost juga ya. Dan efeknya apa? Margin dan BUMN yang diperoleh juga akan semakin mengecil. Termasuk juga ada dua aspek yang saya kira penting adalah eh, memerlukan ruang fiskal interdan dan restrukturisasi untuk BUMN ini ya serta tentu apa namanya menghindari permintaan tambahan. Ini juga saya kira menjadi argumen yang paling ya rasional gitu mengapa kemudian Pak Rosan gitu ya sepertinya minta keringanan gitu ya untuk diputihkan atau diturunkan PPh badannya gitu. Oke, tadi Anda sebut soal pelambatan untung dari BUMN itu terjadi. Kira-kira faktornya apa ya, Mas Rizal? Kok bisa ada pelambatan laba dari BUMN ini? Ya, banyak faktor. Tadi kan dari sisi market global yang makin turun kan Ya, harganya. Kemudian juga dari sisi demand tidak hanya domestik tapi juga global juga sudah mulai melambat gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita lihat yang lebih banyak mengkonsumsi selama ini ya komoditas-komoditas produk dari BUMN gitu ya. Itu kan menengah ke atas gitu ya atau menengah ke bawah juga ada ya dari domestik. Dan itu juga kan melemah gitu. Termasuk di pasar global yang notabene itu juga terjadi pelambatan gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita lihat dari sisi tren consumption ya dan risk uncertainty-nya juga mengalami penguatan nih ya sehingga ini juga berpengaruh terhadap penerimaan dari BUMN ya. Nah, tentu oke. hal-hal seperti ini kan juga punya apa namanya pengaruh yang sangat besar ya terhadap
kinerja dari BUMN itu sendiri gitu. Mhm. Pertanyaan berikutnya, ini kan kita juga baru beberapa waktu yang lalu mendengar bahwa melihat fakta BUMN ini tidak lagi menteri, kemudian ini bersinergi juga dengan Danantara dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu faktor tidak atau tidak sama sekali? Ya, dalam konteks kelembagaan kan ada transisi ya, transisi Hmm. kelembagaan yang itu juga tentu keputusan-keputusan strategis yang biasanya langsung dengan Menteri BUMN yang notabene masih punya peran gitu ya, tetapi peran tidak se-powerful sebelumnya ya. Apalagi Danantara kan punya penugasan yang cukup powerful ya di dalam mengorkestrasi BUMN semuanya gitu ya. Dan kan kalau Menteri BUMN sekarang penugasannya erat kaitan dengan penugasan-penugasan yang notabene penugasan dari PSO biasanya ya, PSO dari pemerintah begitu ya. Eh, tetapi untuk penguatan misalnya scale up, kemudian juga pengembangan, nah itu yang tentu harus ada koordinasi dengan Danantara karena erat kaitan super holdingnya ada di sana kan gitu ya. Nah, Mhm. inilah yang kemudian salah satu faktor juga yang apa namanya mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan-keputusan yang strategis gitu ya di BUMN itu sendiri ya. Yang akibatnya apa? Ya kalau kita bicara marketnya juga sudah sedang tidak eh, tinggi gitu ya. Hmm. Kemudian di sisi lain juga punya restriksi di aspek-aspek supply chain-nya gitu ya dari aspek bahan baku, maka ya tentu saja harapan harganya yang tinggi atau momen-momen yang bisa memanfaatkan itu oleh BUMN ya sebagai pendorong dari momen-momen misalnya market yang bagus tapi momen itu tidak dimanfaatkan. Nah, itu juga akan mempengaruhi apalagi misalnya BUMN yang selama ini dianggap BUMN yang sangat baik gitu ya Mhm. kinerjanya ya contoh misalnya perkereta apian kan sebelumnya bagus sekali gitu ya tapi Ya. tiba-tiba ada mandatori berkait KCIC kan berat sekali akhirnya beban gitu ya Mhm. dan ini juga akhirnya melambat kan kinerjanya produktivitasnya juga untuk mendrive ya produktivitas yang optimal juga akhirnya terdistorsi oleh penugasan-penugasan itu ya jadi ya karena memang ya BUMN penugasannya sebagai agen pembangunan nasional kan gitu ya mau tidak Betul. mau karena di dalamnya memang public services obligation yang itu banyak sekali disertakan di situ. Oke, dari sederet hal yang tadi sudah Mas Rizal paparkan, bisa nggak kita ambil kesimpulan permintaan dari Pak Rosan ini wajar atau tidak terkait dengan pemutihan atau penurunan pajak untuk sejumlah BUMN? Iya kalau dilihat dari korporasi ya aspek korporasi Mas ya Hmm. ya eh, wajar lah wajar ya kalau aspek korporasi dulu ya ya Hmm, karena hmm, hmm. supaya beban untuk nanti di apa namanya di balance sheet-nya itu kinerjanya bagus kan gitu ya karena itu juga Hmm. menjadi beban gitu. Wajar dari segi bisnis BUMN itu sendiri maksudnya ya? Dari sisi bisnis Oke, ya, kita oke. bicara di sisi bisnisnya. Tetapi kan Mhm. kita harus lihat dulu nanti dari sisi fiskalnya ya dan Mhm, situasi ekonomi mhm. serta juga iklim investasi dan perilaku para investor yang itu juga tentu Yes. harus dijaga kan oleh pemerintah kan gitu. Mhm. Oke. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya dulu nih, kan ada permintaan, pasti ada jawaban, begitu kan, ada Hmm. respon. Nah, respon ini udah dikasih nih sama Menkyu Purbaya. Pak Purbaya jelas dan tegas bilang nggak bisa gitu, karena mereka perusahaan plat merah sudah mendapatkan keuntungan, disebutkan oleh Pak Purbaya begitu, dan ada pihak asing di situ. Saya tidak tahu ini maksudnya apa ini. Dari alasan dari Pak Purbaya menolak dengan memberikan alasan-alasan itu seperti apa Mas Rizal membacanya? Ya, yang pasti kan kalau saya lihat coba dari dua sisi ya, Mas ya. Dari Mhm. sisi kan pelaku usaha gitu ya, pelaku bisnis, dan Ya. kemudian dari sisi eh, kebijakan gitu ya, dan juga Hmm. tentu dari aspek faktual ekonominya. Jadi nampaknya kalau menurut saya ya ada beberapa alasan yang oleh Pak Purbaya itu kemudian itu tidak dikabulkan lah gitu ya. Pertama dari situasi memang itu tidak sesuai disiplin fiskal itu ya. Hmm. Nah, apalagi misalnya Tidak tegas disiplin menolak. fiskal itu permintaan pemutihan itu maksud Anda? Iya, karena kan kalau Oke. misalnya pemutihan, Mas,
Hmm, ya otomatis kan mengurangi penerimaan negara kan. Saat pasti, ya. ruang fiskal sedang ketat, apalagi misalnya per Oktober misalnya ya, Hmm, hmm, penerimaan dari pajak itu kan masih di angka 70% ya. Itu hmm, juga hmm. kan pasti bertentangan dengan target defisit gitu ya pasti. Kemudian Ya. beresiko memperburuk persepsi kredibilitas fiskal Indonesia. Apalagi Pak Purbaya Hmm, kan menteri baru, dia harus hmm, hmm. menjaga sekali kredibilitas sebagai menteri keuangan gitu ya, karena trust publik baik investor, masyarakat begitu ya, baik PMA maupun PMDN kan harus dijaga sekali gitu ya, Betul. Hmm, disiplin ini, dan ini adalah anchor dari stabilitas ekonomi. Yang kedua, sepertinya menekankan perlunya level flying field antara BUMN dan swasta. Nah, Pak Purbaya nampaknya ingin melihat atau mencoba membuat keadilan di market gitu. Jadi kalau hmm. misalnya menerima, maka ya swasta juga bisa minta nanti, gitu kan. Betul, betul. Nah, Ya, inilah ya. yang kemudian tidak ingin merusak iklim persaingan dan membuka pintu ya, kalau katakanlah eh, hmm, apa ya, kalau mungkin istilah moral hajat terlalu ini ya, ya istilahnya ketidakadilan lah begitu ya, karena BUMN Ya, ya. dapat misalnya keistimewaan dengan relaksasi Hmm, fiskal bukan efisiensi. Nah, hmm, nampaknya Pak Purbaya juga ingin menjaga bahwa BUMN itu harus beroperasi secara komersil dan profesional dong, gitu ya, bukan hmm, diberikan hmm, perlakuan-perlakuan khusus gitu ya. Sudah diberikan perlakuan khusus, diberikan lagi misalnya begitu ya. hmm, Kemudian karena ini kan corporate ya, harus profesional. Kemudian yang ketiga, sepertinya ingin sekali BUMN itu fokus pada efisiensi dan restrukturisasi, bukan relaksasi pajak gitu ya. Pak Purbaya nampaknya akar masalah BUMN itu bukan di urusan pajak gitu ya, tapi hmm, biaya hmm, operasional yang tinggi, inefisiensi, tata kelola, beban utang, proyek-proyek yang tidak produktif. Inilah yang sepertinya ya, tanda kutip, nampak tega Pak Purbaya itu untuk apa? Ya supaya BUMN memperbaiki diri gitu loh. Bukan mencari shortcut fiskal yang kemudian itu malah jadi merugikan ke fiskal negara. Kemudian menegaskan juga hmm, pemerintah itu tidak akan mengorbankan revenue base negara. Ya, saya hmm, kira hmm. itu penting ya. Apalagi misalnya di penerimaan negara di 2024-2025 kan makin melemah, Mas. Ya, apalagi komoditas turun, Melemah kebutuhan. seberapa banyak, Mas? Kalau catatan Indef? Kalau kita lihat dari tren saja, Mas, tren Hmm, penerimaan negara ya, di 2023 ini kan 109% Mas penerimaannya. hmm, hmm. Ya, dari target APBN 1.718 triliun Oke. menjadi dapat pajaknya 1.870 triliun. Di Hmm, 2024 97,2%, Mas. Jadi hmm. dari target 1.989 triliun hanya memperoleh 1.932. Nah, Oke. tahun ini luar biasa lebih besar lagi. 2000 ya 77 triliun baru Hmm, dapat ya 1.459 triliun. Artinya baru 70%-an Mas per Oktober gitu. Kan tentu ini juga menjadi dasar yang kuat begitu ya, tidak ingin tadi mengorbankan base revenue fiskalnya. Terus hmm, juga hmm, hmm, hmm. mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan mengobral insentif fiskal. Kalau menurut saya lihat ya. Jadi Betul. Pak Purbaya ini ingin coba konteks suku bunga global tinggi, volatilitas marketnya juga tinggi. Nah, dia Hmm, ingin membuat pesan kepada market bahwa Indonesia itu disiplin fiskal. Kemudian nggak kebijakan bisa fiskal main-main ini lu sama fiskal kita betul, gitu ya. Hmm, hmm, betul. hmm, hmm. Meskipun dia paham betul market Hmm, itu hmm, persepsinya, investor itu dia butuh kepastian kan hmm, fiskal ya hmm. utamanya ya. Pemerintah tidak mudah memberikan kelonggaran fiskal terhadap apa namanya siapapun tanpa ada dasar produktivitas. Nah, ini yang dia Hmm, ingin hmm, hmm. bangun ke market gitu ya. Karena apa? Dia ingin coba menjaga stabilitas rupiah, ya, yield Hmm, hmm. SBN dan juga tadi persepsi positif investor. Nah, termasuk Oke. juga pesan yang paling penting nampaknya ya, kalau saya baca, adalah bahwa BUMN ini harus bertanggung jawab atas kinerjanya gitu, Mas. Ya. Hmm, Nah, BUMN tidak boleh dong ngandalin perlakuan khusus dong. Manajemen harus akuntabel, transparansi, profesional. Dan profesional. ini tentu harus membangun corporate culture government accountability yang kuat gitu. Saya Hmm, kira hmm, hmm, hmm. pesan itu yang ingin disampaikan Pak Purbaya, makanya kemudian sikap menolak ya
Mhm. permintaan dari Pak Rosan gitu ya, utamanya untuk Mhm. PPh BUMN, ya maka ya dia betul-betul ingin menjaga itu. Berarti sudah tepat itu keputusan dari Pak Purbaya menolak permintaan Pak Ruslan? Saya kira kalau dilihat dari beberapa pertimbangan tadi gitu ya, Mmm, saya kira mhm, sudah pas gitu ya, dan juga mhm. tepat saya kira keputusan itu. Coba apa risiko Oke. yang apa namanya, yang diperoleh BUMN manakala tidak diturunkan, Mmm, ya. mhm, mhm. Mana risikonya lebih besar antara risiko fiskal atau risiko BUMN? Ya pasti Mhm. Menteri Keuangan akan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Oke. Saya kira itu. Berarti lebih lebih baik kalau tadi Mas Rizal menjelaskan juga lebih baik, efisien dalam hal anggaran, dalam hal orang, dalam hal proyek, jangan sampai daripada memutihkan atau menurunkan pajak itu sendiri ya? Betul, karena nampaknya Mmm, juga penolakan ini tidak hanya ingin memberikan sinyal pemerintah tetap pada kredibilitas fiskal, mhm, tetapi juga ada pesan tadi mendorong produktivitas BUMN yang lebih efisien, mhm. bukan dengan meminta keringanan di fiskalnya atau di pajaknya. Itu sih saya kira pesannya ya. Oke. Mas Rizal, saya jadi terbayang begini, oke itu tadi kita sudah menganalisis permintaan dan juga jawaban, permintaan Pak Rosan dan jawaban dari Pak Purbaya. Saya ingin coba melihat, lebih, luas lagi sedikit begitu ya. Hmm, Saya tadi ketika membaca dan mendengar pernyataan dari Pak Purbaya ini saya kebayang gini, kalau semisal ini benar diputihkan atau diturunkan, di tengah target pajak yang belum tercapai, baru 70% di bulan Oktober Mas Rizal bilang, hmm. lantas, ini siapa lagi yang harus digebuk pajak oleh pemerintah nih? Kan begitu jadi pertanyaannya. Bagaimana Mas Rizal? Iya, karena sepertinya memang alternatifnya kalau tidak ke pengusaha ke masyarakat kan ke konsumen kan gitu kan. Nah, konsumen Itu sedang menggabungkan. satu-satunya pilihan yang ada itu ya. Betul, karena kalau misalnya ke konsumen, efeknya apa? Iya, Konsumsi rumah tangga lebih parah gitu. daya beli Dan itu bisa kan turun betul. lagi itu ya. Betul, dan itu harus dijaga gitu. Mhm, Jadi apalagi misalnya punya target di triwulan 3 ini, ya apalagi triwulan 1 nanti tahun depan, mmm, betul-betul consumption ingin didorong. Ya apalagi mhm, sangat yakin Menteri Keuangan dengan likuiditas yang semakin diperbesar gitu ya. Kemudian juga mhm, harapannya kredit semakin naik, maka tentu ini juga akan semakin memperkuat gitu ya perbaikan di mmm, consumption. Apalagi kan kontribusi consumption memang di angka yang cukup paling besar kan hampir 56% gitu ya. Nah, mhm, tetapi bukan berarti BUMN tidak diberikan stimulus gitu ya dengan pernyataan mmm, ini kalau menurut saya ya. Karena tadi pasti stabilitas dan kredibilitas fiskal itu yang menurut saya menjadi pertimbangan penting gitu ya. Termasuk tidak ingin memberikan beban gitu ya ke masyarakat di tengah kondisi apa konsumsi masyarakat yang sedang melambat gitu dan semakin lemah lemah. oke. Mas, kalau ngelihat tren tadi ya, pendapatan negara dari sektor pajak 2023 ke 2025, kelihatannya kalau dilihat dari angka trennya menurun begitu ya, meskipun 2025 belum terlihat angka finalnya, sekarang kita Betul. baru aja di tanggal 31 Desember begitu ya. Tetapi kalau melihat trennya, ada tren penurunan, ada tren pelambatan laju pendapatan dari sektor pajak, apa sih penyebabnya menurut Mas Rizal? Kalau kita lihat ya di tahun 2023 misalnya kan harga komoditas semakin kuat gitu ya di pasar. Bahkan luar biasa kan pada saat itu witfall ya dan konsumsi juga pulih ya, mulai pulih lah begitu ya. Eh, tetapi lebih kuat memang di perdagangan ya. Sehingga target dari angka 1.718 triliun mendapatkan 1.870 triliun ya 103% lah gitu ya. Itu kan cukup prudent, cukup bagus gitu ya. Nah, Mhm, tetapi kemudian juga di 2024 kan harga komoditas mulai melemah nih, Mas, ya. mmm, Tekanan mhm, PPH, mhm, PPN juga ini mempengaruhi akibatnya apa? Ya capaiannya cuma 97% ya. Nah, kemudian tahun ini pelambatan ekonomi terjadi ya, harga komoditas di global juga beberapa yang strategis melemah. Nah, kemudian konsolidasi fiskal juga sekarang karena ada transisi ke Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan juga ini kan tentu mempengaruhi ya, mhm, mempengaruhi terhadap percepatan dari
resonansi dan realisasi impact dari kebijakan fiskalnya kan gitu. Nah, inilah yang kemudian saya kira akan sangat mempengaruhi terhadap capaian ya atau realisasi dari pajak ya, penerimaan pajak Indonesia di tahun 2025 ini gitu. Tapi Makanya kalau kita lihat ada pelemahan begitu, tapi target pajak di 2026 kalau saya tidak salah lebih tinggi lagi ya daripada 2025 ya. iya betul. Ya, Dipertebal lagi. dipertebal lagi. Makin Apalagi tidak memang tercapai dong. nah Peluang ke sana makin lebar dong. sangat mungkin peluangnya kalau tidak diantisipasi oleh kebijakan yang jauh lebih prospek kan lebih efektif. Tapi yang paling menjadi perhatian penting adalah di tahun ini kan ada efisiensi. Itu yang saya kira efisiensi fiskal ya. Itu Hmm. juga kan sangat mempengaruhi ya terhadap kinerja apalagi misalnya di daerah. Mhm. Dan inilah yang kemudian mempengaruhi ya sendi-sendi struktur ekonomi daerah yang kemudian terhadap nasionalnya gitu. Ini juga Mhm. mempengaruhi Mas, apalagi tahun depan nih Mhm. efisiensinya jauh lebih besar ya. Jadi kalau Hmm. tahun ini 50 triliun saja sudah seperti ini ya, terutama untuk TKD ya. Tahun Ya. depan katakanlah hampir 6 kali lipatnya ya, hampir 6 kali lipat ya sekitar 300 triliun gitu. Hmm. Hmm. Nah, itu jauh lebih memberatkan ya, apalagi di tengah situasi beberapa provinsi yang memberi Mhm. kontribusi terhadap PDB nasional. Contoh Sumatera, Sumatera itu dua Hmm. puluh sampai 23%-an ya, 22 Hmm. sampai 25% lah kontribusi terhadap PDB nasional, Mas. Kalau Mhm. misalnya seperti sekarang ya, dapat musibah gitu. Ya, Kemudian recovery-nya nggak cepat, ya ekonomi juga akan lambat. melambat Kontribusi juga. terhadap betul, dan itu kan Hmm. mempengaruhi terhadap penerimaan negara gitu ya, termasuk juga Mhm. pembentukan produk domestik tidak hanya di regional tapi juga ke nasionalnya. Jadi akan sangat banyak pengaruhnya, termasuk juga untuk impact ke tahun depan. Nah, Hmm. inilah yang Mhm. kemudian akan banyak faktor-faktor yang menjadi tantangan ya di 2026 ini kalau kemudian pemerintah tidak membuat kebijakan yang lebih progresif, produktif gitu ya ke sektor-sektor yang memang urgen gitu ya, terutama sektor real. Mhm. Itu Mhm. sih, Mas. Oke. Oke, baik. Semoga diskusi kita ini didengar begitu ya dan juga direspons juga dengan baik begitu. Terima kasih Amin. Mas M. Rizal Taufikur Rahman dari Indef yang sudah berdiskusi terkait dengan permintaan pemutihan atau penurunan pajak sejumlah BUMN dan sudah ditolak oleh Menteri Keuangan Purbaya. Terima kasih, Mas Rizal. Baik, sama-sama, Mas.